Assalamualaikum. Saya lagi di dalam lift. Saya mau ke rumah sakit. Actually, saya lagi di rumah sakit mau check up, regular check up. Hari ini vlog saya akan ngebahas bedanya kunjungan ke rumah sakit atau ke dokter di Amerika dengan di Indonesia. Kebetulan saya lagi nunggu dokternya di satu ruangan dan kayaknya saya mau ngevlog di sini tapi takut tiba-tiba dokternya datang gitu dan agak-agak tensin ya nggak sih kalau misalnya ke gap dokternya lagi ngerekam gitu. Bahasan di vlog ini sih hanya secara garis besar karena saya nggak tahu detailnya gimana, karena saya nggak pernah kerja di rumah sakit manapun, either di Indonesia atau di Amerika. Jadi ini adalah pendapat pribadi saya sebagai pasien. Yang pertama itu di sini kalau ketemu dokter harus bikin janji. Emang sih kayak di Indonesia juga udah ada beberapa rumah sakit yang kita harus bikin janji. Tapi kalau di sini mutlak kalau bikin appointment ke dokter, kalau ketemu dokter itu harus bikin appointment, kecuali kalau ke ER ya. Terus bikin appointmentnya tuh bisa lama. Jadi kayak saya nelpon bulan November, terus baru dapat appointmentnya itu tanggal 3 Januari. Pokoknya sih kalau untuk ke dokter langsung gitu enakan di Indonesia kalau menurut saya, karena ya bisa walk in, bisa datang aja langsung. Oke, appointment saya udah selesai. Sekarang saya mau ke rumah teman saya. Ntar saya lanjutin nih ke poin kedua, ketiga, dan selanjutnya, oke? Ini ada tahu sama bakwan. Nyam. Rencananya tanggal 29 kayaknya, 29. Ini yang masak. 29. Di rumah dia lagi, aduh. Ini Egi masak ini nih hari ini, ada lontong. Jadi lontongnya makan sama sambal. Enggak ada yang ada sayurnya. Ada sayurnya, sayur lontong. Ini ada sambal, ada ikan asin, ada lalap-lalapan, terus ada lontongnya. Asinnya enak, gue demen juga. Lalu ini nih sayurnya nih. Ini sayur lontongnya pakai pepaya muda, sayur lontong Betawi. Tapi dia masak ini dong, masak nasi liwet juga. Ampun deh. Lagi ngobrol sama laki gue begini sebentar, gue ngeliat emang lagi fokus, berita fokus. Weh, lah ini si Blogbook, gue bilang. This my friend, do you remember? Gue bilang. Enggak begitu. Yang waktu di Islamic Center kita bareng mas. Enggak ya? Enggak tahu. Oh ya, enggak. Terus gue bilang apa ya? Pokoknya gue bilang, oh iya. Itu dia, ini fotografer yang gini. Itu beritanya sih sama yang kayak lu pajang Iya, gitu. Memang dikirim ke afiliasi. Oh, temen lo ini kerja di televisi? Kagak. Ini lagi makan pakai lontong sayur, aduh enak. Ternyata pepaya muda enak ya, Gi. Daripada labu lu udah bergetahnya kan. Iya, ini enak loh. Ini pakai pepaya muda sayurnya. Kalau Betawi gitu. Lalu ada kayak kerupuknya. gitu, bumbunya harus pakai ini, udang yang itu ya, ebi ya. Gue pakein banyak gue. Dan seperti biasa ya, Egi ini kalau nyambel pedes dan saya suka. Enak banget. Aduh, abis dari dokter, ketemu dokter lalu dapat makanan kayak gini, alhamdulillah. Satu plastik. Ay gile. Habis lu bilang mau minta yang baru, gue kasih satu sama. Tapi banyak banget men lu nyambelnya. Biarin aja kan, gue kadang juga gue simpen. Oh. Kalau mau bawa pulang bawa. Jadi kadang-kadang gue simpen, jadi gue bisa makan ini. Alhamdulillah. Anda tuh. Astagfirullah, ada yang kentut. Anyway, poin kedua ya. Tadi kan yang poin pertama perbedaan kunjungan ke rumah sakit di Indonesia atau dokter di Indonesia sama di Amerika. Terus yang kedua adalah kalau udah bikin appointment di sini tuh kalau misalnya ke cancel
kalau nge-cancel harus ngasih tahu gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa, kita harus ngasih tahu either by phone. Dia lagi minum, entah nelpon atau misalnya datang. Nah, proses pembatalan ini ada yang memberikan kebijakan maksimal 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Haters. Lalu gimana kalau misalnya dia mau dikasih lihat juga tuh. Sebenarnya bisa bicara atau tidak? Kalau tidak saya ajarkan. Astagfirullah. Oke, lalu gimana misalnya kita udah bikin janji, udah dapet janji, ternyata kita nggak datang, terus kita nggak nelpon buat nge-cancel appointment. Nah, biasanya akan ada bill atau tagihan yang datang ke rumah dan kita harus bayar. Kalau nggak bayar itu akan terus ada di history kita di Amerika sini. Apa sih sebenarnya? Bisa dijelaskan dengan saya? Repot ya. Oke, itu baru 2 poin. Juga dong. Kan belum dijelasin. Oke, itu baru 2 poin. Sekarang poin ketiga, keempat, kelima, dan keenam akan saya lanjutin. Tapi sekarang saya mau pulang dulu, mau lanjut kerja, mau meninggalkan 2 orang ini, ada Egi dan Eda. Poin 10 dapat hadiah panci bolang. Eka. Masya Allah, orang kenapa ya emosian? Saya doang tau nggak di sini tuh yang sabar, masya Allah. Yang lain itu tuh di sini pada emosian, ngomongnya kenceng-kenceng. Emosi sih tuh ngomongnya nggak jelas. Anyway, lanjut ya. Oke, kita balik lagi. Saya lagi di tempat kerja nih, baru ada waktu luang buat lanjutin vlognya karena tadi banyak banget customer. Sekarang nomor 3, bedanya rumah sakit atau dokter di Amerika dengan di Indonesia. Nomor 3 itu adalah asuransi. Jadi kalau di Amerika setelah kita ngisi data-data data pribadi kita dan segala macam, kita ditanya asuransi apa yang kita punya. Kenapa kita butuh asuransi di Amerika, asuransi kesehatan? Karena biaya rumah sakit di sini itu mahal banget, biaya dokter mahal banget. Bahkan seseorang yang tadinya berpenghasilan cukup bisa jadi jatuh miskin karena tidak bisa membayar biaya rumah sakit atau dokter ketika mereka sakit. Beruntunglah sebenarnya yang di Indonesia punya BPJS, walaupun masih banyak kesusahan atau kesulitan sana sini, kekurangan sana sini, tapi seenggak-enggaknya BPJS bisa membantu dan itu sudah dirasakan oleh orang tua saya dan beberapa keluarga serta beberapa kerabat saya yang sudah merasakan gimana bermanfaatnya BPJS. Tapi sekali lagi emang masih banyak kekurangannya. Oh ya, asuransi di Amerika itu tergolong mahal kalau dibanding dengan Jepang dan negara-negara di Eropa. Tapi mudah-mudahan, saya sih berdoa ya, mudah-mudahan semuanya akan lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan akan lebih murah dan cover atau jangkauan cover asuransinya itu akan lebih banyak. Oke, lanjut ke poin keempat. Nah, kalau kita udah sampai rumah sakit nih kan, tadi udah ditanya data-data kita segala macam, terus kita nih dipanggil. Oke, dipanggil, lalu kita itu nggak akan langsung ketemu sama dokternya, nggak kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia kita udah panggil masuk, nanti ada dokternya, ada susternya di sampingnya gitu kan, yang misalnya bukan meriksa darah, meriksa tensi dan sebagainya. Kalau ini nggak, kalau ini kita akan dibawa ke satu ruangan dan kita akan ketemu oleh yang namanya medical assistant. Itu bukan nurse, bukan suster, tapi namanya medical assistant. Dan dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama kita, kayak misalnya pertama dia akan menimbang berat badan kita, Nancy tekanan darah, Nancy tekanan darah, periksa tekanan darah dari Rio, periksa tekanan darah, lalu misalnya nanya histori keluarga, ada sakit apa, punya alergi apa dan sebagainya. Lalu setelah ketemu medical assistant-nya, poin kelima, bedanya antara rumah sakit di Indonesia dan di Amerika adalah, rumah sakit dan dokter di Amerika dan di Indonesia adalah kita ketemu dokter di ruangan yang sama, tadi kita dibawa oleh si medical assistant. Lalu dokter nanya-nanya deh, ada problem apa yang keluhannya, bla 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 segala macam, tujuannya apa. Dan yang saya temui di sini tuh ya, dokter di sini tuh jarang pakai stetoskop buat meriksa
badan. Nah setelah ditanya-tanya gitu, diperiksa sekedarnya, mungkin ya adalah periksa pakai stetoskop segala macam, tapi biasanya mereka nggak akan langsung ngeresepin obat. Biasanya kalau misalnya ada yang harus dilakukan, mereka itu mereka itu akan memberikan rujukan untuk tes darah. Jadi sekali lagi nggak langsung biasanya ya, karena saya tuh udah beberapa kali ke dokter di sini, biasanya mereka nggak akan langsung kasih obat, kecuali kalau misalnya kita ke ER, terus kita misalnya ngeluh sakit, apalah berdarah-darah, atau misalnya aduh kita tuh udah nggak bisa nahan sakit banget nih, biasanya langsung dikasih painkiller. Tapi painkillernya itu sebenarnya juga kayak obat-obat generik gitu yang bisa kita dapetin di farmasi-farmasi umum gitu. Setelah ketemu dokter, poin ke-6, bedanya rumah sakit dan dokter di Amerika dan Indonesia adalah kita misalnya dikasih resep nih, kita tuh nggak bisa nebus resep dokter atau obat itu di tempat itu. Jadi tuh di rumah sakit sini tuh jarang ada, kayaknya saya nggak pernah lihat, ingat yang saya nggak pernah lihat, jadi mungkin ada. Jadi nggak kayak di Indonesia, rumah sakit di Indonesia atau bahkan puskesmas di Indonesia yang one stop shopping. Jadi di situ ada dokter, ada farmasi, jadi kita habis dari dokter langsung nebus obat. Di sini tuh enggak. Jadi kita tuh dikasih resep, nanti ditanya farmasi paling dekat sama rumah kamu apa ya gitu. Saya farmasi paling dekat dari rumah saya itu banyak, ada banyak pilihan sebenarnya, ada di Safeway, ada Fred Meyer, dan ada Walgreens. Nah itu lagi farmasi-farmasi di Amerika itu letaknya biasanya ada di supermarket. Jadi kayak misalnya di Fred Meyer atau di Safeway itu dalamnya itu ada farmasinya, dan kita bisa nebus obat di sana. Dan kita tuh nggak dikasih resep tulisan gitu, jadi mereka udah ngasih electric receipt ya, jadi langsung dikirim ke Safeway atau ke Fred Meyer gitu, atau ke supermarket di sana. Lalu kita ke sana, kita sebutin nama kita dan dokter kita, udah gitu aja. Nah, lalu terakhir, poin ke-7 dari pengalaman saya ke rumah sakit atau dokter di sini adalah setelah kita berobat, beberapa minggu kemudian atau bahkan kadang sebulan kemudian kita dapat surat cinta. Kita dapat surat cinta dari asuransi tentang keterangan berapa biaya yang di cover oleh mereka dan berapa biaya yang harus kita bayar. Kalau misalnya nggak semua di cover, tapi biasanya sih kalau misalnya regular visit atau cuman hanya periksa ke dokter gitu, biasanya di cover semuanya, kecuali kalau ada tindakan khusus yang emang mahal. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Waktu pertama saya datang ke Amerika gitu, satu kali Brian masuk ke ER itu UGD ya, karena apa ya, saya lupa sebabnya kenapa, tapi intinya saat itu dia membutuhkan infus. Jadi dia diinfus sekitar nggak sampai 1 jam, diinfus sekitar hampir 1 jam, lalu udah dia ngerasa kesehatan, balik ke rumah gitu kan. Beberapa minggu kemudian dong ada bill datang kan, dan tahu nggak sih berapa biayanya periksa dokter dan diinfus nggak sampai 1 jam? Itu biayanya adalah hampir $1,300. Itu tahun 2009, $1,300. Dan untungnya kita punya asuransi, jadi kita hanya bayar sekitar 100 sekian dolar. Gila banget ya. Itu tuh kalau bisa dibilang mahalnya rumah sakit di Amerika, biaya kesehatan di Amerika. Masuk UGD nggak sampai sejam, diinfus nggak sampai sejam, diperiksa juga cuman ya seada-adanya. Itu tuh segitu. Bayangin nggak sih kalau misalnya nggak punya asuransi, nyesek banget nggak? Sementara satu kali Brian ke UGD juga, masuk ke UGD juga di Indonesia. Masuk ke UGD di Indonesia di salah satu rumah sakit di Sunter, namanya tuh Medical Gria ya dulu, saya lupa sekarang namanya apa. Dia juga kena infus segala macem, dan total biayanya itu hanya sekitar kayaknya 200 ribuan ya. Pokoknya itu tuh yang bikin ya Allah murah banget. Itu murah, sekali lagi itu murah persepsi saya saat itu, tapi wallahualam kalau untuk
untuk orang lain, bisa lebih mahal pastinya. Anyway, dan itu dia sharing saya hari ini soal bedanya rumah sakit atau dokter di Indonesia dengan di Amerika berdasarkan pengalaman saya. Sekali lagi, berdasarkan pengalaman saya, bukan pengalaman kalian, bukan pengalaman orang lain, tapi berdasarkan pengalaman saya. Tidak ada benar atau tidak ada salah, karena sekali lagi pengalaman saya. Kasih tau saya dong gimana pendapat kalian tentang bahasan saya tadi. Kira-kira kalau di Indonesia gimana, masih sama nggak dengan yang saya pikir? Kita kan kalau ke dokter di Indonesia datang aja gitu, datang terus periksa, dapat obat, pulang, enak banget gitu. Kalau di sini kan nggak segampang itu. Oke, kayaknya segini dulu. Terima kasih udah nonton vlog saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih ya. Assalamualaikum.